Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 28 Juli 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas sektor barang bahan baku ya. Jadi ada nikel, ada semen, ada kertas. Nanti silahkan diikutin untuk saham-sahamnya. Sekarang kita ke review ISG dulu. Langsung saja ke ISG. ISG hari ini tutup di harga 6956 dengan perubahan harga 0,85%. Kalau kita lihat dari volume, dia bertahan ya, bertahan di area-area 30 sampai 31 miliar. Bagus. Nah, cuma memang kalau dari net sell-nya si asing ini masih keluar terus, walaupun ya menipis gitu. Nah, sekarang kita lihat teknikalnya. Secara teknikal ini dia bikin lompat kodok lagi. Oke, jadi MA 200, MA 60 ini semuanya dilompatin pakai lompat kodok. Nah, ini ada gap cukup besar. Ntar saya gambarkan. Nah, ini ya. Ini ada gapnya nih di sini. Cukup besar, dia lompat kodok juga langsung nge-break out resisten penan dan MA 60. Kalau kita lihat dari targetnya, ini targetnya begitu dia breakout. Nah, hari ini sebenarnya udah tercapai untuk targetnya. Ya kan langsung ada tarikan. Nah, jadi untuk besok itu hari Jumat ya, perdagangan terakhir di minggu ini. Jadi harus diwanti-wanti, hati-hati. Kenapa? Ya ini dia ada lompat kodok dan target sudah tercapai. Kalaupun naik ya terbatas mungkin. Mungkin ya besok juga kalau nggak merah atau nggak doji. Kalau nggak doji hammer gitu. Oke, karena ini dia juga udah naik-naik. Yang disayangkan sebenarnya lompat kodoknya sih. Gitu ya. Jadi kalau nggak lompat kodok harusnya bagus. Jadi dia breakout dengan volume cukup bagus, dia bisa naik. Nah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, di sini sudah sering ISG kita ini naik saat asing mulai distribusi. Oke, jadi ini ISG kita naik, asingnya malahan net sell gitu ya di ISG kita. Nah, itu yang sebenarnya harus diwanti-wanti juga gitu. Ada persiapan apa si asing ini kok keluar tapi kok ISG kita bisa naik. Nah, itu yang harus dijadikan poin sebenarnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ISG lebih baik menguji dulu nih 6911-nya atau 6910 ya. 6910 dia retrace nguji ada membal baru bagus. Itu lebih baik ke depannya. Oke, jadi kalau dia naik-naik terus ya hati-hati juga gitu. Ini bisa juga dia mau nguji penan yang ini atapnya. Ini juga bisa ya. Jadi nanti naik menguji ke sini juga bisa seperti itu skenario. Mungkin dari trace baru naik ke sini, baru nanti drop lagi atau gimana. Oke, jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama ada INKP. INKP hari ini ditutup di harga 7.800 dan perubahan harga 1,63%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout volume 20. Cakep banget. Ini disertai dengan akumulasi bandar lokal, asing juga mulai masuk lagi. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia hari ini di peak akumulasi. Yang beli ada BK, PDCS, yang jualan ada AK, YPCC. Ini BK belinya luar biasa, garang ini BK. Ini bagus banget akumulasinya dari si BK. Nah, ini ya bisa dibilang ya untuk head and shoulder-nya ini bisa patah karena dia udah sempat breakout dari lehernya juga, udah good lah. Nah, ini tinggal confirm lihat di 7.800 ini kuat banget untuk INKP. Beberapa kali gagal dijebol ya. Dan ini bagusnya hari ini juga breakout resisten di 7750 dan nge-breakout MA 60-nya hari ini untuk INKP. Nah, ini kalau dia breakout ini ya sebenarnya bagus, potensinya bisa lanjut lagi ke area sini dulu. Oke. Nah,
ke area 8.100 lah. Ya, ke area 8.100 untuk INKP kalau dia benar-benar confirm. Nah, di sini perlu dilihat juga MA 200 ada di area 7.900-an. Nah, ini harus di break juga biar INKP bisa lanjut. Nah, jadi ini memang modelnya masih sideways. Ini kuning ini area sideways-nya INKP. Seperti itu ya. Untuk INKP selanjutnya ada Tekim. Tekim ditutup di harga 6.400 dengan perubahan harga 2,4%. Kalau kita lihat dari volume dia breakout juga dengan volume 20-nya. Hari ini belum terlihat bandar lokalnya. Tapi ini ya dia masih rutin di distribusi ini sama bandar lokal si Tekim. Hari ini asing mulai masuk. Kalau kita lihat dari bandar detektor, di hari ini di big akumulasi yang beli ada AK, BK, CC, yang jualan ada BB, DH, YU. Nah ini BK kayaknya mau ngebandarin kertas, saham-saham kertas. Jadi kita lihat aja pergerakannya BK di saham INKP dan Tekim. Tapi di INKP lebih besar ya, lebih luar biasa, bagus sekali. Nah oke. Sekarang kita lihat ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya Tekim breakout juga. Oke, breakout dengan volume yang cukup baik dan ada akumulasi yang baik. Nah, ini harapannya dia bisa nguji 6.700-nya lagi lah. Resisten-resistennya dia ini di sini. Oke. Nah, ini ada 6.700, ada resistennya si Tekim. Nah, ini potensi bisa ke situ dulu. Dia break penan ini untuk target kecilnya 6.700. Di sini ada MA60. Nah, ini harus diuji karena belum sempat lagi diuji ya. Sekali diuji jebol, diuji sekali lagi untuk turun malah jebol juga. Jadi, ini harusnya sekali uji bisa lagi lah jebol untuk Tekim. Oke, seperti itu. Ini masih area bawah sekali untuk Tekim. Jadi, belum telat ya. Ini area buy-nya. Oke, ini area buy. Kemarin saya sampaikan di sini area buy ini kuning ini cut loss di bawah 6.175 ini. Dan ini nggak sempat cut loss ya. Ini kan saya kasih areanya. Nah, seperti itu. Oke, jadi Tekim masih bagus, masih di area bawah. Untuk yang baru mau masuk, ini bisa dilirik, cuma memang pergerakan dia lebih lambat dibanding INKP. Oke, selanjutnya ada TINS. TINS ditutup di harga 1.505 dan perubahan harga 4,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini spike cukup bagus, melebihi volume 20. Bandar lokal belum terlihat, cuma 3 hari terakhir dia di distribusi. Hari ini juga distribusi dari bandar asing. Dia dari tanggal 20 sampai 28, kurang lebih seminggu, dia terus distribusi. Nah, hari ini juga ternyata dia di big distribusi. Yang jualan ada SU, CSKZ, yang beli ada BB, OD, YP. Nah, kalau dilihat memang ini harganya bisa sampai sini kayaknya si OD ya, kerjanya bandar OD, dia yang ngehakain. Dia punya harga di 1.502 sendiri. Yang lainnya kan di 1.490-an nih. Nah, jadi untuk TINS ini ya, ini yang kenaikan-kenaikan seperti ini sebenarnya saya kurang suka. Kenapa ya? Karena dia naik cukup valid, cukup tebel 4-5%, cuma distribusi bandarnya. Nah, itu yang sebenarnya kurang menarik. Cuma kalau misalnya memang yang akumulasi atau yang HK ini kuat, ya mudah-mudahan memang mau dibawa terbang gitu kan. Tetap ya, TINS target ke area MA200 ini di 1.600-an. Oke, untuk TINS jadi ini masih bagus, dia breakout. Nah, ini berarti double bottomnya ada potensi untuk confirm. Kenapa saya bilang potensi? Ya karena dia ini kan belum retrace, ya kan? Kalaupun nggak retrace, dilanjut naik aja ya udah targetnya ke sini 1.600 dulu untuk TINS. Masih ada 100 poin. Oke, kurang lebih seperti itu untuk TINS. Hari ini gerak bareng-bareng semua nikel ya. Jadi kita next saja ke saham selanjutnya. Ada Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.000 dengan perubahan harga 12,04%. Kalau kita lihat hari ini volumenya Antam sudah jarang banget. Volume seperti ini udah jarang banget ya untuk Antam. Jadi bagus. Ini bandar lokal belum terlihat. Bandar asing keluar tipis. Kalau kita lihat hari ini ada big akumulasi dari AKBB-BK. CS ini juga masih akumulasi ini. Ini bagus banget. Jadi si AKBB ini good. Nah, ini yang jualan YP, NI, CC, XC. Ini BK sekarang aktif banget ya hari ini. Di NKP, di Antam masuk semua.
AK juga. Di Tekim, di Tins, di ini juga masuk semua. Oke, jadi ini petanda bagus. Bandarnya sudah akumulasi di harga-harga breakout. Gitu. Jadi mudah-mudahan konfirmasi ini udah konfirmasi reversal ya. Dimana ya ini udah sempat turun, dia breakout di 2000. 1950 ini juga area-area kuatnya untuk Antam kan, dia udah di breakout. Nah, ini kemungkinan dia akan nguji MA60 dulu baru dia retrace lagi ke supportnya untuk bikin pondasi baru lanjut naik. Seperti itu ya. Jadi Antam ini dia jebol bisa banget target lagi ke 2200 kalau dia jebol MA60 ini. Seperti itu. Nah, nanti di area 2200-an ini, 2250-an agak berat. Kenapa? Ada MA 200-nya yang nanti mepet di sini. Nah, itu mungkin baru retrace juga. Seperti itu ya untuk Antam. Jadi pasang trailing stop yang berada di bawah. Ingat area-area pentingnya Antam. Nah, kalau dia udah area-area situ langsung aja dulu ambil profit karena udah di bawah kan. Ini aja udah naik 500 poin kurang lebih. Kalau udah beli di bawah itu kurang lebih udah cuan berapa persen? 30% gurih. Ya kan? Untuk Antam seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 6.175 dengan perubahan harga 9,29%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini juga spike tipis, melebihi volume 20. Untuk Inco, bandar lokal udah 3 hari beli terus nih, bagus. Namun sayang ya, asingnya masih terus jualan. Kalau kita lihat hari ini Inco di normal akumulasi, yang beli ada CS, AKBB, yang jual ada BK, YP, GR. Nah, BK ini jualannya di Inco, di Antam di INKP dia beli. CS, AK nih, AK masih net buy terus. Ya, CS juga. Ini gila sih ya. Jadi bandar-bandar ini mulai aktif banget. Langsung volume-volume besar. Dan mudah-mudahan ini bukan trap ya, bukan jebakan. Oke, ini kemarin waving ya. Waving sekarang mengarea kelima. Area 5-nya sih nggak berubah, cuma untuk pondasinya harusnya udah seperti ini. Jadi dia waving naik, terus di sini nah, dia lanjut naik. Ya, terakhir ini target dari saya tetap 6425-an karena di sini ada MA60 nanti mungkin akan muncul di situ. Baru dia retrace. Nah, kalau saham udah naik begini harusnya dia retrace dulu sih. Retrace dikit, rounding baru breakout lagi. Nah, ini Inco masih sangat berpotensi untuk ke 6425. Tetap batasi resiko, Bapak Ibu, nggak usah terlalu nafsu. ISG kita juga bisa dibilang belum aman karena banyak sekali membuat gap-gap. Nah, ini Inco, Antam segala macam. Kalau ISG kita jelek pasti keseret. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada NICL. NICL hari ini ditutup di harga 93 dengan perubahan harga 2,2%. Kalau kita lihat dari volume ini cukup baik, sudah 2 hari dia konsisten dengan volume cukup baik. Hari ini belum terlihat bandar lokalnya, cuma dia sudah 2 hari kembali masuk untuk bandarnya. Asing keluar lagi di tipis, seperti tanggal 26, tipis-tipis. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini dia netral. Netral di mana yang beli ada YP, PDEP, yang jual ada DX, RI, AK. Ini YP beli cukup besar, dia ngehakain ya, ini ngehaka dia. Yang nampung dari jualannya si DX dan RI, si YP sendiri. Cakep banget. Oke, kalau kita lihat dari technical, secara technical ini sudah mulai bagus, break out MA60 akhirnya. Hari ini akhirnya ya, walaupun dia gagal breakout di 95 ini, cuma dia berhasil breakout dulu lah di MA60 dan ini mudah-mudahan pertanda baik. Nah, ini masih sangat berpotensi nguji lagi di 95 ini. Nguji resisten 95, ini jebol ke target saya dia 100 untuk NICL. Ini target dari double bottom. Oke. Ini. Nah, di sini targetnya ke sini. Oke. Nah, ini kalau ini bisa targetnya bisa lebih jauh kalau nanti sudah breakout, ini targetnya bisa sampai sini.
kita naikin, jadi ini naiknya 95 kita jadikan naik, resistennya kita naikkan gitu. Ini sini. Oke, nanti kita lihat aja ya apakah tercapai. Nah, jadi ada dua target, TP1 itu 100, TP2 itu 109, 110 untuk NICL. Mudah-mudahan tercapai. Ini udah mulai naik lagi sih, harusnya kuat ya, udah mulai kuat untuk NICL. Dia yang penting jangan sampai bikin low baru lagi. Gitu. Untuk NICL seperti itu. Lanjut selanjutnya Harum. Harum hari ini ditutup di harga 1845 dengan perubahan harga 6,65%. Kalau kita lihat hari ini volume juga terhitung spike untuk Harum. Bandar lokal belum terlihat, namun kemarin didistribusi cukup besar dari bandar lokal. Bandar asing hari ini distribusi juga lebih besar malah daripada sebelumnya. Ini udah dari tanggal 20, udah kurang lebih seminggu. Kurang lebih seminggu ya untuk Harum dari distribusi. Namun harganya malah makin terbang tinggi. Nah, seperti ini. Oke, kalau dari Harum malah hari ini ada di big akumulasi. Yang beli ada BB, AZZP, dan juga ada CS, YPOD. Ini ternyata BB belinya luar biasa. 53 miliar. Ini sisanya kecil-kecil banget ini ya. Ini dihabisin semua. Ini gokil ya, BB mantap. Nah, kalau sudah ada akumulasi seperti ini, mudah-mudahan memang ini harganya masih mau dinaikkan. Oke, masih mau dinaikkan. Nah, ini target saya tetap ya di 1950 dulu. Ini target dari double bottom di next ini. Nah, ini kalau dia jebol ya sebenarnya bisa lebih naik tinggi lagi. Dan ini kan sebenarnya sekarang udah jebol ya. Kalau udah jebol lagi seperti ini. Nah, karya sini 2250-an untuk Harum. Nah, pelan-pelan dulu lah. Ini pasar juga karena belum terlalu kondusif ya. Ini yang saya bilang bandar distribusi cuma harganya naik. Ini ada positif ada negatifnya, dimana yang beli ini ngehakain gitu ya, ngehakain. Kalau dia nanti udah mau tracking profit cepat juga bisa gitu, karena ini modelnya dia bukan akumulasi. Dia mainnya langsung cepat, main HK, harganya tercapai langsung dibanting lagi. Jadi jangan terlena dengan euforianya. Oke, kalau misalnya dia sudah akumulasi ya bagus gitu. Nah, kemungkinan ini yang jualan di sini sudah akumulasi dari tanggal 20 Juni ini. Pas turun ini dia udah akumulasi, ya kan di sini tinggal dia mainin di sini, nah baru dia jualan di sini. Seperti itu ya untuk Harum. Jadi potensi nguji ke 1950 sampai ke 2000 untuk Harum. Kalau nanti retrace ya mungkin nguji dulu nih 1800-nya lagi diuji lagi, dan dia hari ini nutup gap ya, cakep. Nah, tapi dia sayang bikin gap lagi. Ini cukup banyak untuk gapnya di Harum. Ini ada gap. Nah, gap. Terus ini juga ada gap. Nah, yang kayak gini-gini nih. Harus hati-hati. Oke. Seperti itu dia meninggalkan gap. Kalau nanti ada crash atau apa ya mungkin akan nutup gapnya. Selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4140 dengan perubahan harga 5,34%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini break volume 20, bandar lokal belum terlihat, bandar asing masih keluar lagi hari ini. Kalau kita lihat hari ini dia di big akumulasi, yang beli ada LG NIDX, ini BB juga ikutan ya walaupun tipis. Yang juara ada CC, PD, AZ. Nah, ini LG juga sama NI luar biasa ganteng, luar biasa bagus. Dia luar biasa lah hari ini pokoknya untuk akumulasi bandar-bandar ya. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal dia breakout di 4100 ini. 4100 ini cukup kuat, dimana dari tanggal 28 Juni sampai 5 Juli ini mau diuji tapi nggak tembus ya. Gitu juga 25 Juli udah sempat nguji tapi nggak tembus. Beruntungnya MDKA berhasil naik langsung ke MA 200-nya dan breakout. Nah, di sini MDKA kalau posisi seperti ini dan lanjut,
dia berpotensi sangat menguji ke area 4.300 sampai 4.400-nya untuk MDKA. Oke, potensi ke sini. Dan ya ini mungkin nanti berdekatan dengan MA60-nya, dia baru retest lagi ke sini nguji 4.100-nya lagi. Nah, ini MDKA baru bagus kalau dia bisa breakout MA60 ini ya. Karena di sini cukup kuat MA60 ini dan belum pernah diuji gitu. Belum pernah diuji dari bawah ke atas, baru sekali di 17 Mei. Setelah itu turun belum pernah uji. Nah, ini mungkin akan ujian pertama dan kesekian baru bisa dijebol. Seperti itu untuk MDKA. Selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.425 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ini masih tipis. Ya, walaupun dia breakout juga kira dari volume 20, cuma ya karena ini udah mulai tipis-tipis banget di sini kan. Bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin dia distribusi cukup besar. Hari ini asing keluar tipis sudah 2 hari. Kalau kita lihat hari ini justru SMGR di normal distribusi, beda dari teman-teman di sektornya yang lain ya, walaupun yang memang beda jenis usahanya, cuma satu sektor. Di sini SMGR di normal distribusi oleh AK YUOD, yang beli ada ZP BK YP. Nah, ini AK jualannya deres banget. Nah, ini yang nampungnya si ZPBK kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat secara teknikal masih nggak ada perubahan. SMGR ini masih sideways. Jadi yang punya SMGR sabar aja dulu ya Bapak Ibu. Sidewaysnya sampai kapan ya belum tahu. Karena ini benar-benar dia area sideways saja udah ini di sini. Ya, area kuning. Kalau dia nyentuh 6275 beli. Manfaatin ada pantulan ke resisten atasnya. Karena di sini MA60 aja malah makin naik gitu kan, belum menguji turun. Nah, jadi ada koreksi, silakan tambah muatan untuk SMGR bisa disclaimer on jebol 6.200 cut loss. Oke, untuk SMGR. Jadi yang suka masuk di saham-saham sideways seperti ini, awali langkah dengan beli di harga bawah. Ini masih harga tengah-tengah, sabar aja dulu. Oke, kalau udah ngebet pengen masuk ya 6.300-an lah beli itu. Area 6.300, 6.325 itu mulai masuk bisa. Kalau sekarang masih cukup tinggi sebenarnya untuk saham sideways. Oke, karena ini target penurunan masih bisa dibilang masih bisa tercapai karena dia sideways gitu. Sideways kalau udah jebol, nah ini bisa lanjut turun. Seperti itu ya. Jadi ada resiko, ada gain, ada resiko gitu kan. Nah, itu silakan dibanding-banding apakah beli di sini dengan harapan bisa mantul tuh lebih bagus dibanding resikonya kalau dijebol bisa sampai ke 5.800-an. Untuk SMGR. Oke, seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 452 dan perubahan harga 0,44%. Kalau kita lihat hari ini volume juga masih tipis. Bandar lokal belum terlihat, tapi ini terus didistribusi nggak habis-habis dari bandar lokal. Bandar asing masuk ya, tapi tipis-tipis banget. Oke, kalau kita lihat hari ini dia di normal distribusi. Yang jualan ada CP, YPDH, yang nampung ada PD, NICC. Ini CP barang dari mana nggak tahu nih, banyak banget tiba-tiba dia jualan hari ini. Yang nampungnya kecil-kecil. Oke, SMBR juga sama. Kalau SMBR 452, 450 ini bisa dibeli. Ya, bisa mulai beli dengan catatan kalau dia break dari 444 itu wajib cut loss. 444 wajib cut loss untuk SMBR. Nah, cuma kalau dilihat ini kan dia bertahan, mudah-mudahan memang ya sideways kayak gini aja terus gitu kan. Nah, ini kalau dilihat dia udah dikit lagi mau break pennant, tinggal nunggu waktu yang harusnya bisa lanjut naik. Ini kalau dilihat SMBR misalnya ini break ya. Ini dia bisa nguji lagi ke 470-nya. Seperti itu. Untuk SMBR. Selanjutnya ada Suli. Suli ditutup di harga 59 dengan perubahan harga 1,72%.
Kalau kita lihat dari volume, dia masih jauh menipis ya, masih tipis banget bahkan dari volume sebelumnya. Bandar lokal mulai masuk lagi nih, mulai masuk rutin. Di sideways ini dia mulai masuk. Bandar asing juga keluar tipis-tipis. Hari ini nggak tahu belum terbaca atau nggak ada transaksi ya. Kita lihat aja coba. Oke, kalau dilihat sih memang nggak ada transaksi ya dari bandar asing. Nah ini di hari ini netral si Suli, yang beli ada YUPDNI, yang jual ada XAYPHP. Ini XAYP jualan deras, yang nampung YU lumayan tapi sisanya kecil-kecil. Nah sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal si Suli ini udah mau break penan sebenarnya, kan? Ini dia ada penan, dia sideways. Hari ini mendekati penan dan dia sudah break MA 200. Suli harusnya berpotensi lanjut naik ke area sini. Nah, ini pas ke resistennya di 71. Nah, di sini area juga dekat-dekat sama MA 60. Jadi masih berpotensi untuk lari ke sana si Suli. Ini breakout cakep. Ya, tapi kalau misalnya tetap batasi resiko, kalau dia gagal breakout, ya dia pasti satu lagi kepenan gitu. Oke, untuk Suli bisa ke 71 kalau dia breakout dan confirm seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BRPT. BRPT hari ini ditutup di harga 910 dengan perubahan harga minus 0,55%. Kalau kita lihat dari volume jauh di bawah volume 20, tiba-tiba dia menipis ya volume. Bandar lokal belum terlihat, cuma sudah mulai akumulasi dari tanggal 11 Juli dan itu terlihat sekali di pergerakan harganya. Asing juga terus rutin masih akumulasi, masih bagus berarti. Nah, kalau dilihat ini BRPT berhasil bertahan di atas MA 200-nya. Kemarin kan target juga sudah tercapai ya kan? Target tercapai dan dia lanjut ke 950 cuma retrace. Nah, ini bagus. Kenapa? Ya dia berarti ngumpulin power di harga di sini untuk breakout lebih tinggi. Nah, kalau dia breakout, potensi bisa kemana? Potensi bisa ke area 1000 sampai ya 1000 dulu deh. Ini ya area satunya. Kalau dia breakout dari 950, ini 1000 bisa tercapai. Satu, yang kedua bisa sampai ke 1060-an. Nah, seperti ini. Oke, untuk BRPT seperti itu. Cuma kalau dia breakdown ini berpotensi menguji 840 lagi. Dia breakdown, ini kan dia merah ya, pasti support hari ini. Kalau dia bisa membal, wah cakep. Cuma kalau dia nggak kuat lagi di 950, potensi untuk drop nyampe ke 840-an. Seperti itu, karena nanti dia bikin double top, dia confirm bisa uji 480-an lagi atau MA 60-nya di bawah. Baik, sekian Bapak Ibu untuk BRPT. Menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat kontennya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam audio karena saya juga masih di luar kota. Semoga nilai-nilai atau pesan-pesan yang saya sampaikan tidak mengurangi ya untuk kualitasnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Salam sehat selalu.